Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Alfarazi dari kelas Mekatronika Malam A. Di video kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi konsol sederhana untuk menentukan ukuran panjang suatu objek. Diminta di sini dalam tugas ini, buatlah kelas ukuran terlebih dahulu untuk memiliki properties program dan metode set ukuran, get ukuran, get pada mm, get ukuran pada cm, dan get ukuran meter. Dan juga tambahan untuk panjang sebanyak 3 cm dan pengurangan. Di sini pengurangan ya, akan mengurangi panjang sebanyak 3 m. Setelah itu diminta juga untuk membuat dua buah objek dengan nama penggaris dan meteran dari kelas ukuran tersebut. Oke, di sini kita akan menggunakan Visual Studio tahun 2002. Kita create a new project. Kita di sini memilih console app dengan simbol cisap. Project name kita beri nama tugas 1. Nama saya Hanif Alfarazi. Kemudian kita next. Setelah .NET 80 kita create. Kita tunggu. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini. Ini merupakan main program dari konsol kita. Untuk kelasnya kita akan klik di sini, klik kanan. Setelah itu ada add new item. Kita pilih kelas dengan logo cisap, dan di sini kita beri nama ukuran. Untuk tampilan awal dari kelas ukuran seperti ini. Ada using system collect generic, using system link text, dan trading text. Apa itu using? Biasanya digunakan untuk mengimport namespace yang diperlukan dalam program. Sistem di sini merupakan namespace bawaan dari cisap itu sendiri yang berisi banyak fungsi dasar, termasuk konsol write line untuk memanipulasi angka, string, dan lain-lain. Di sini sesuai dengan permintaan tugas kita kali ini, kita diminta untuk membuat metode set ukuran, get ukuran mm, get ukuran cm, get ukuran meter, tambahkan, dan kurangi. Di sini kan udah terdapat kelas ukuran. Itu adalah kelas dengan nama ukuran yang kita buat. Di dalam kelas ini kita dapat menambahkan private double. Apa itu private double? Private double adalah variabel instance yang menyimpan panjang dalam suatu ukuran.
Semisal kita ingin membuat ukuran dengan satuan milimeter. Nah, contohnya seperti ini. Kita klik saja provide. Pastikan kita klik ini secara manual. Kenapa? Supaya mencegah daripada kesalahan penulisan atau typo. Double panjang. Biasakan untuk di akhir teks kita beri titik koma. Untuk catatan kita beri nama, karena ini panjang tadi kita katakan untuk membuatnya dalam satuan mm, kita kasih catatan dalam satuan mm. Setelah itu, untuk memasuki metodenya, kita berikan kode berupa public void. Apa itu public void? Public void merupakan metode atau program pemanggil yang kita gunakan untuk menjalankan suatu program. Semisal seperti ini. Kita tulisnya public void. Public void apa? Nah, kita lihat dari yang pertama, set ukuran. Jadi public set ukuran. Public set ukuran. Set ukuran ini merupakan inputan kita. Set ukuran ini merupakan inputan kita pertama kali untuk di konsol kita dengan satuan double P. Apa itu double? Double ini adalah tipe data yang menyimpan angka, mau itu satuan ataupun desimal. Tapi P ini kan belum kita buat nih, apa itu P, apa itu kepanjangannya P. Nah, di sini kita bisa tambahkan kurung berawal dan kita jelaskan apa itu P. P itu adalah panjang untuk sebuah singkatan. P sama dengan panjang sama dengan P dikali 10. Kenapa 10? Karena kita minta tadi di private double panjang dalam satuan mm. Maka di sini kita bikin 10 mm. Kenapa 10 mm? Karena nanti kita akan mengkonversi bilangan ini dalam tambahan ataupun pengurangan, yaitu dalam bentuk mm, dalam bentuk cm. Konversi dari cm ke mm.
setelah metode set ukuran, apalagi nih yang kita membuat tuh kan set ukuran, kita akan membuat get ukuran untuk get ukuran. Untuk get ukuran kita hanya perlu menambahkan public double. Public double itu sama seperti yang di atas ini, tapi ini dalam bentuk public. Public double get ukuran Nah, kita tambah lagi nih di sini. Kenapa di depan ini? Oh, nggak apa-apa. Untuk penjelasannya kita di sini kasih kurung berawal, kita kasih return panjang dari mana? Panjang dari setup yang set ukuran yang kita berikan di awal tadi. Jangan lupa untuk menggunakan titik koma di akhir movet. Setelah get ukuran kita diminta untuk membuat lagi get ukuran dalam bentuk sentimeter, karena ini masih dalam satu get seperti yang di sini. Get ukuran get ukuran cm, get ukuran, jadi kita tuliskan aja sama public double get ukuran cm. Berikan kurung berawal. Return panjangnya itu dibagi dengan 10. Kenapa 10? Karena satuan kita di atas itu adalah satuan dan jika ingin dikonversi ke dalam bentuk sentimeter itu perlu dibagi dengan 10, seperti tangga satuan ukuran lah. Dari ke atas itu dibagi, jika dari atas ke bawah itu dikali. Karena itu berada di bawah cm, maka dia akan dibagi 10. Untuk metode get ukuran cm udah. Setelah itu kita diminta untuk membuat get ukuran meter. Kita tulis sama saja seperti yang di atas. Get ukuran meter.
Nah, di sini untuk retronnya, nah jika dia salah atau typo, dia tidak akan berubah warnanya, akan tetap putih. Nah, ini sepertinya ada yang salah. Double, public double garis ukuran M, ya kan? Akhirnya hitung panjangnya kita bagi dengan naik tangga ke atas itu 3 ya. 3 berarti 1000 titik 0. Kenapa 1000 titik 0? Kita kasih di akhirnya titik point 0 itu untuk bilangan desimal jika terjadi pembagian dan menghasilkan angka desimal. Nah, untuk metode get ukuran mm sampai hingga cm ini kita sudah selesai. Kita lanjut untuk ke metode penambahan, yang mana akan kita tambah panjang sebanyak 3 cm. Untuk penambahan ini kita menggunakan public void. Kenapa? Karena ibarat di Arduino itu penjumlahan, yang mana setelah melakukan set ukuran tadi kita masukkan data di sini itu adalah akses untuk perintahnya seperti panjang atau pengurangan. Kita di sini akan menggunakan public void untuk penambahan public void penambahan. Berapa kita tambah di sini? Sesuai perintah tadi, penambahannya adalah panjang tambah sama dengan 30 ya, 30 cm. Kenapa 30? Karena tadi satuan kita adalah milimeter dan ditambahkan ke dalam bentuk cm, maka 30 mm itu adalah 3 cm. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah penambahan, kita diminta untuk membuat public void lagi dalam bentuk pengurangan. Di sini kita lagi public void pengurangan. Karena di atas kita udah
public void berupa dalam bentuk panjang, maka untuk pengurangannya itu mengikuti hasil dari penjumlahannya, di mana kita di sini memerlukan program if else, yang mana if else itu digunakan untuk mengambil keputusan panjang. Jika panjangnya lebih dari sama dengan 30 mm, else-nya, maka jika panjangnya lebih dari 30, kebanyakan nih. Jika if panjangnya itu salah. Dalam kurung ini dalam kurung, maka panjang akan dikurangi sama dengan sebanyak 30 juga. Akan tapi jika panjang itu lebih dari 30, maka hasilnya itu akan mentok di 0. Misalnya gini aja, kita kasih tanda aja, kita kasih marking atau tandai tidak bisa negatif, maka apapun set ukurannya, jika dia di bawah 30 dan kita ingin mengurangi ya, maka hasilnya itu akan mentok di 0, tidak bisa negatif. Untuk kelas ukurannya ada lagi. Oh enggak, mentok aja di pengurangan panjang sebanyak 30 cm. Adapun setelah itu kita diminta untuk membuat 2 buah objek dengan nama penggaris dan materi, kita akan membuatnya di main program, di mana nanti di main program kita akan memanggil kelas yang udah kita buat ini untuk ditampilkan di running bug setelahnya, dimana kemudian kita lanjut ke main program. Untuk ini kita hapus saja, kemudian kita ketik
using system, yang mana using system ini ibarat kita make loh sistemnya itu di main program ini. Setelah itu apa isi dari main program ini, kita akan isi dari kelas yang kita coding sebelumnya. Di sini kita panggil kelas program, kelas ini kita panggil ke program, kelas program. Program, dan kita mau program ini menjadi main utama atau awalnya daripada program kita. Maka kita tulis static void main. Dan di dalam static void ini, apa yang mau kita isi adalah kelas ukuran. Cara manggil kelas ukuran itu kita ketik saja ukuran sesuai dengan nama kelasnya, kita tulis ukuran, dan di tugasnya kita diminta untuk kelas ini kita buat menjadi 2 buah objek dengan nama penggaris dan meteran. Jadi di sini ukuran penggaris, ukuran kita beri nama penggaris. Pastikan untuk ukuran itu tuh berubah warna menjadi hijau. Artinya ukuran yang menjadi warna hijau, bahwasanya ukuran itu berasal dari kelas ukuran yang kita buat sebelumnya, kelas ukuran penggaris sama dengan new ukuran, atau dia akan menampilkan ukuran. Adapun yang kedua itu kita akan membuat objek ukuran meteran. Jadi nanti ukuran ini akan menampilkan panjang dari meteran. New ukuran. Tapi untuk menampilkan set ukuran dari ukuran penggaris meteran ini, cara untuk menampilkannya di running ketika program ini running, itu kita ketik saja console dot
write menampilkan. Apa yang kita mau tampilkan? Yang ditampilkan konsol ini adalah untuk set ukurannya, itu dia akan menampilkan masukkan panjang ukuran dari penggaris dalam satuan cm. Kenapa? Karena tadi di kelas kita bikin dia berupa satuan cm. cm sama dengan tapi kan untuk mencegah hasil dari jika kita ingin menambahkan inputan yang bukan berupa bilangan bulat, atau kita ingin memasukkan nilai desimal, kita bisa tambahkan di sini double panjang penggaris sama dengan convert dot to double. Apa yang mau didesimalkan itu hasil dari konsol dari red line di saat set ukuran di penggaris tadi. Ini red line yang dibaca di red line ini adalah inputan yang kita tulis di penggaris. Jadi untuk dia bisa baca, kita tulis penggaris dot panjang penggaris, ngikut dia kan, panjang penggaris dot set ukuran karena nanti kita akan memasukkan input dengan satuan cm di set ukuran kelas. Set ukuran ini kita kunci menjadi panjang penggaris. Sedangkan ini kan baru penggaris nih, kita diminta untuk objek, yaitu dua, satunya itu adalah meter. Jadi untuk isi programnya itu tuh kita bisa paste dari sini. Setelah itu kopas, dan jangan lupa untuk mengganti konsolnya ini atau tampilan yang akan
tampil nanti ketika running bug itu merupakan meteran. Double-nya pun juga kita ganti dengan panjang meteran, kemudian dari convert to double, console, redline, meteran juga. Meteran ini satu peran panjang meteran. Meteran. Terus setelah kita menampilkan inputan untuk ukuran penggaris dan ukuran meteran, selanjutnya kita ke bull running. Bull running ini adalah boolean sama dengan running. Boolean running sama dengan true. Dan di bawahnya itu tulis while dari running, while dari running. Apa di dalam while ini, dimana kita akan memasukkan opsi-opsi dalam perintah yang mana ditugaskan itu lakukan operasi penambahan dan pengurangan beberapa kali. Berarti kita diminta untuk membuat pilihan apakah penggaris atau meteran ini itu ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan keinginan kita. Maka di sini kita akan tulis console.readline dua garis and pilih salah satu dari opsi. Karena kita akan menampilkan operasi penambahan, kita di sini penambahan, pengurangan, kita di sini kita tulis lagi console dot readline penambahan bahan panjang. Tambahan panjang. Setelah penambahan panjang, kita tambahkan lagi console
console.readline untuk pengurangan panjang 2 pengurangan panjang. Dan untuk menghentikan operasi yang kita inginkan, kita tambah lagi nih pilihannya supaya bisa dihentikan. Kita selesaikanlah operasinya kan, kita tambah aja pilihan di sini, konsol titik readline keluar. Selesai. Konsol lagi untuk memerintahkan apa yang dipilih dari 3 di atas ini. Ini kita tambahkan 3 titik selesai. Tuh. Pilih apa yang mau dipilih nanti, ibarat seperti itu. Dan dari pilihan itu merupakan pilihan bulat seperti 1, 2, dan 3. Maka di sini kita klik int atau integer, pilihan dari mana? Pilihan dari sini, pilihan sama dengan convert. Apa yang di convert dari konsol-konsol yang di atas ini. Langsung kita ketik aja convert dot to tiga dua dot yang mau kita baca konsol readline ini konsol readline. Readline. Tapi sebelum, jika cuma seperti ini pilihannya belum bisa kita pilih, maka setelah untuk bisa kita pilih integernya itu kita nanti akan memilih case-nya, switch case untuk pilihan 1, pilihan 2, atau pilihan 3 sesuai dengan console readline yang kita telah buat ini, penambahan panjang, pengurangan, dan selesai. Setelah kita menambahkan tampilan pilihan-pilihan ini, menampilkan pilihan 1 panjang, penambahan panjang, pilihan 2
panjang dan pilihan 3 selesai, kita akan menulis yang namanya switch, dimana switch ini digunakan untuk perintah pemilihan ini. Tulis saja switch, yang mana switchnya adalah switch pilihan dari 1, 2, 3 ini pilihan. Untuk mengedetek pilihan ini, kapan pilihan 1 berjalan, kapan pilihan 2 berjalan, bisa kita tambahkan cache di sini. Cache yaitu cache 1. Maka jika kita mengklik cache 1, maka tampilan penggaris dot akan ditambahkan. Mengikuti yang tadi kita bukan tulisnya adalah penambahan penggaris akan ditambahkan. Begitu juga dalam meteran dot penambahan akan ditambah juga. Apa hasil penambahannya? Dia akan menampilkan penggaris yang telah ditambahkan atau meteran ditambahkan. Caranya itu kita klik console dot with line terus miring setelah penambahan. Jangan lupa untuk ini ya, berikan petik 2 untuk memblok bahwasanya setelah penulisan ini menjadi sebuah tampilan di running bug atau ketika kita running. Kemudian di akhir dari perintah case ini, perintah case 1, kita berikan break. Buat untuk apa? Supaya program yang dijalankan itu selesai ketika kita memilih pilihan 1 dan lanjut untuk pemilihan case selanjutnya. Break ini kita kasih berawal, lanjutnya di bawahnya lagi kita kasih case 2.
case 2. Untuk case 2 ini sebagaimana yang kita tulis di while running case 2 kita adalah pengurangan. Jadi di sini adalah setelah pengurangan, kemudian setelah pilihan 2 kemudian dia break, dan kita bisa memilih lagi pilihan selanjutnya. Setelah case 1, 2, 3, case ketiga adalah selesai. Ketika kita memilih 2, kita tulis case 3, maka program akan running sama dengan false. Running akan tetapi salah. Gimana itu maksudnya? Jadi ketika dia running, programnya itu selesai sesuai pilihan kita, selesai. Di sini kita jatuhnya itu continue. Kita tulis dulu continue. Lanjut kemana? Lanjut ke default. Selesai. Di CSAP ini ketika kita ada kesalahan pengetikan seperti kesalahan huruf besar, kecil, ataupun titik, ataupun tanda, dia akan menampilkan garis merah di bawah penulisan kita seperti ini. Seharusnya dia titik 2 karena menampilkan ini default, berarti ada penulisan yang salah atau program yang belum selesai di default ini. Makanya kita lanjut console.write pilihan atau pilihan selesai. Kita buat selesai. Hilang. Ketika programnya udah jelas ataupun programnya selesai kita ketik, default ini garis merah di bawahnya hilang. Itu sangat cukup membantu dalam pengoreksian penulisan kita dalam coding. Karena apa? Jika terjadi kesalahan itu mudah di detect ya, di mana letaknya, dan mudah untuk kita untuk memperbaikinya. Setelah itu kita akan membuat tampilan dari panjang meteran yang kita akan konversi ini dari cm, mm ke penjumlahannya atau pengurangannya. Itu kita tulis saja console read line
menampilkan, kita tambah di sini gambar dolar. Yang akan menampilkan penggaris di sana loh sampai 2 sana nggak mau pengeluaran ya ada penggaris. harusnya sih ya. Oh salah, titik 2 kurang murawal penggaris tadi masuk kepada get ukuran cm itu yang pertama, kemudian 10 hasil penggaris hasil dari get ukuran cm seperti ini, cm. Setelah itu hasilnya lagi itu merupakan hasil dari get ukuran meter. Kita tulis lagi di sini ukuran berawal penggaris dot ukuran meter yang mana penggaris ini akan menghasilkan konversi dari cm ke meter. Sini tulis m, setelah meter dia akan dikonversi lagi menjadi penggaris dot mm. Sini dia akan menampilkan mm. Untuk ini kan untuk penggaris, untuk meteran gimana? Ini tinggal kita paste. Dan kita langsung saja ketik meteran. Nah, dan penggarisnya ini kita ganti semua ke meteran. Meteran. Oke, nah setelah ini kita cek lagi apakah ada garis merah, garis red line di penulisan kita di main project, kemudian di kelas, apakah ada bug. Jika tidak, kita bisa lanjut langsung ke runningnya. Nah, dia menampilkan masukan panjang penggaris cm. Kita kasih di sini 10
enter. Kemudian dia memasukkan panjang meteran, kita kasih 13, maka dia akan menimbulkan pilihan opsi operasi, tambah panjang, kurangi panjang, atau keluar. Kita pilih satu dulu, enter. Nah, dia akan mengkonversi bilangan dari 10 ini menjadi 13 cm dengan ditambahkan 3 cm, 0 untuk meternya menjadi 0,13 dan 130 mm. Meternya pun sama, dari 13 ditambah 3 menjadi 16 cm, 0,16 meter dan 160 mm. Kemudian masih bisa kita pilih lagi nih pilihan operasinya, kita pilih 2, kita pilih enter, maka hasil dari penambahan tadi 13-16 menjadi 10 cm dan 13 cm. Nah, kita pilih dengan pilihan terakhir, yaitu keluar. Maka aplikasi konsolnya akan selesai. Press any key to close the window. Kita ketik apapun, dia akan menyelesaikan tampilannya. Sekian dari saya penjelasan membuat sebuah aplikasi konsol sederhana. Terima kasih.